Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat ya hari ini. Kita hari ini pembelajarannya lewat daring karena sesuai dengan yang disampaikan Bu Rahma lewat grup. Mulai hari ini kita hanya diperbolehkan masuk 50% dan hari ini diisi oleh kelas 1, kelas 2, dan kelas 6 gitu, sama kelas 5 ya. Nah, tapi apapun kondisinya, kita memang harus menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Kalau maunya sekolah, kita setiap hari ketemu sama kalian. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, nanti kalau misalnya kita memaksa masuk, nanti bisa jadi kita kena sanksi dan kalian malah tidak boleh sekolah tatap muka gitu ya. Sanksinya cukup berat. Nah, di pembelajaran hari ini nanti ada beberapa informasi yang akan Bu Rahma sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, ada beberapa informasi yang perlu Bu Rahma sampaikan. Jadi yang pertama, nanti kita pembelajarannya lewat daring, menggunakan WhatsApp group atau video yang seperti ini ya, atau Google Meet. Tapi nanti menyesuaikan jadwal dulu. Bu Rahma mohon maaf karena belum bisa nge-share jadwalnya, karena cukup sulit untuk mengatur waktu antara Bu Rahma, Pak Yudi, Bu Avanti, Miss Risma, Pak Hadi, dan guru-guru yang mengampu di kelas kita. Jadi mohon maaf ya, nanti akan segera kita sepakati antara saya dan Pak Yudi, terutama yang wali kelas 4 gitu. Jadi nanti menunggu informasi terkait pembelajaran. Nanti kenapa nggak meet aja Bu tiap hari? Nah, anak-anak seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan, kalau Google Meet terus itu nanti beberapa teman kita yang memang terkendala alat komunikasi seperti HP atau komputer ini laptopnya, ada yang gantian sama orang tua. Jadi kita memahami biar semuanya rata gitu ya, bisa menggunakan WhatsApp atau video atau Meet, kita nanti di mix aja, di kolaborasi aja antara ketiganya. Kemudian untuk jadwalnya tetap sesuai jadwal yang kemarin. Jadi hari ini nanti pembelajarannya sama Bu Rahma dan Bu Avanti ya. Terus kemudian untuk jadwal besok itu sama, kalian masuk pukul 7. Terus nanti kita tidak ada sholat duha, jadi nanti langsung ke kelas masing-masing karena kalau sholat duhanya itu kan musola kita terbatas, jadi belum bisa prokes yang ketat. Nah, nanti akan kita usahakan kalau nanti sudah diatur gitu ya. Jadi untuk sementara ini belum ada sholat duha. Kalau kalian menyempatkan saat istirahat atau sholat duha boleh. Tapi kalau yang sholat duha berjamaah yang seperti kita lakukan setiap hari, mulai besok belum diadakan dulu. Tapi kalian boleh sholat duha secara sendiri gitu di sekolah. Terus kemudian untuk prokesnya anak-anak diperketat ya. Jadi besok kalian jarak antar teman, kalau di kelas memang sudah diatur sama Bu Rahma tempat duduk dan lain-lain, tetapi kalian antar teman juga harus menjaga prokes ya. Jadi sebisa mungkin diusahakan mendekati wajib. Kalian jangan tuker-tukeran alat makan, misalnya minta minumnya si ini bawa sendiri dari rumah ya. Habis diminum ini kalian minum. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena kondisinya seperti ini kita tidak tahu apakah teman kita dalam kondisi sehat atau tidak gitu. Makanya apakah kita sendiri dalam kondisi sehat atau tidak. Jadi kan kita lebih baik menjaga ya. Jadi kalian bawa minum sendiri-sendiri dari rumah, alat makan, tempat makan, dan lain-lain tidak saling pinjam. Begitupun juga alat untuk
menulis atau pembelajaran misalnya pinjam buku, pinjam pensil, pinjam tip X dan lain-lain. Kalau bisa kalian punya bawa sendiri-sendiri, tidak meminjam antar teman. Bukan Bu Rahma enggak mengajarkan untuk saling menolong, tetapi karena ini kondisinya kita sebisa mungkin menjaga, karena ini masalah nyawa kita loh ya. Jadi kita harus sebisa mungkin mengantisipasi seperti itu. Kemudian untuk besok pagi rencananya kita akan melaksanakan penilaian harian tema 6 ya. Diingat-ingat, besok kita akan melakukan penilaian harian tema 6. Materinya apa, Bu? Materinya semua materi yang ada di tema 6. Ada IPA, IPS, PPKN, SBDP, terus kemudian yang satunya bahasa Indonesia ya. 5 mapel itu yang ada di tema 6 kalian pelajari. Nanti kenapa Bu Rahma sampaikan besok biar Bu Rahma tahu kalian nilai murninya ya. Kalau lewat daring nanti kurang mungkin sebagian sudah jujur, tapi sebagian lagi mungkin ada yang dibantu atau seperti apa. Jadi Bu Rahma mau melihat kemampuan kalian secara mandiri seperti itu. Jadi besok kalian persiapkan belajar nanti sampai akhir ya. Kalian latihan soal aja. Nanti sebagian soal-soal itu akan saya ambilkan dari beberapa materi dan contoh latihan-latihan soal yang ada di buku kalian gitu. Terus kemudian untuk besok pagi kalian membawa bukunya 2 ya, tema 6 dan tema 7. Karena tema 6 beberapa guru kan kita pengampu materi beda-beda. Nanti kalau materinya Bu Rahma sudah selesai di tema 6, tapi ada beberapa mungkin yang materinya Bu Nur atau materinya Bu Fitri ada yang belum selesai. Nanti biar tetap sejalan karena saya memang sudah selesai materinya di tema 6 gitu. Itu ya, itu informasi terkait dengan hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk besok pagi. Baiklah, kita akan mulai masuk tema 7. Kalian persiapkan, kalian buka bukunya tema 7. Ini tentang indahnya keragaman negeriku ya temanya. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya yaitu siswa dapat memahami faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Sebenarnya keragaman ini banyak ditemui di tema-tema sebelumnya, tetapi ini lebih spesifik ke faktor-faktor apa yang menyebabkan keragaman itu terjadi di Indonesia, seperti itu. Nah, anak-anak, kalian sekarang buka halaman 24, tema 7. Kita akan pelajari tentang faktor yang menjadi penyebab keragaman di Indonesia ya. Kita kalau membicarakan keragaman itu dari tema-tema sebelumnya kita banyak membicarakan keragaman. Ada keragaman tarian, budaya, terus kemudian ada keragaman rumah dan lain-lain. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari faktornya. Faktor apa sih yang menyebabkan keragaman di Indonesia itu? Yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang namanya strategis itu sangat strategis sangat baik gitu loh ya. Yang ada di wilayah Indonesia, tidak semua negara punya letak wilayah yang cukup tepat ya. Karena kita berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, berarti letaknya sangat strategis. Karena kita diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Jadi seperti itu ya. Apa sih strategisnya wilayah Indonesia? Ya karena kita diapit oleh 2 benua, 2 samudra.
Nah, itu yang menjadikan wilayah Indonesia cukup strategis. Nah, karena wilayahnya ini cukup strategis, ada di antara benua itu ya, makanya dari dulu orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu singgah ke Indonesia. Khususnya mereka para pedagang. Mereka karena dulu itu berdagang itu dari penjuru dunia, dari Timur Tengah, ada yang dari beragam dari negara-negara lain. Nah, mereka membawa adat dan istiadatnya mereka dan terbawalah di Indonesia. Mereka membawa agama yang sesuai dengan agama yang ada di mereka. Mereka kemudian akhirnya di Indonesia ada banyak yang menikah dengan orang Indonesia, akhirnya terjadilah keberagaman itu. Yang awalnya mungkin nih orang Indonesia mungkin pas saat itu ada yang beragama Muslim, tapi karena mereka menikah dengan orang lain dari negara itu menyesuaikan, akhirnya mereka menyesuaikan dengan agama itu. Bahkan ada yang dulu Indonesia belum mengenal agama. Akhirnya dari pedagang-pedagang itu mereka lah yang mengenalkan agama-agama yang ada yang mereka bawa ke Indonesia. Itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia itu agamanya beragam. Nah, kemudian adat istiadat, kebudayaannya juga sama. Mereka membawa adat dari negaranya masing-masing dan kemudian ada di Indonesia terjadilah kolaborasi. Nah, yang menjadikan itu unik gitu ya dari negara yang lain karena ada campuran dari beragam daerah lain gitu. Kemudian kalau misalnya orang itu menikah dengan orang Indonesia, mereka tentu akan punya anak, berkeluarga, dan lain-lain. Nah, itulah yang menjadikan Indonesia itu beragam. Oke, sekarang kita mulai lagi ke yang faktor kedua, kondisi negara kepulauan. Nah, kita ini ada banyak sekali pulau, 34 pulau ya, yang ada di Indonesia. Nah, kondisi kepulauan inilah yang nantinya juga mempengaruhi kenapa kita bisa beragam gitu ya. Jadi antar pulau itu kan punya, jadi gini, kalau misalnya orang Jawa itu kan kita punya ya pulau-pulau Jawa gitu ya. Beda lagi dengan nanti mereka yang ada di Sumatera. Mereka terbentang jarak terpisahkan oleh lautan, kemudian mengkoordinir gitu loh, mengkondisikannya itu sudah berbeda karena kita punya pulau-pulau yang banyak. Jadi pengorganisirannya itu berbeda. Makanya itulah faktor yang menyebabkan kenapa kita beragam. Salah satunya juga karena kita ini negara kepulauan. Jadi ada negara yang hanya memiliki satu pulau. Nah, ketika mereka punya satu pulau, otomatis masyarakatnya itu gampang sekali dalam satu wilayah. Itu berarti mereka cukup mudah gitu ya untuk disatukan. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu tentang perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas, sekaligus berada di wilayah dengan banyak gunung. Nah, Indonesia juga memiliki hutan persawahan yang cukup luas, makanya ini menyebabkan Indonesia ini jadi jarak antar pemukiman juga terbentang, perbedaan ada yang berbeda ada yang tersekat oleh pegunungan, persawahan, hutan yang cukup luas. Inilah juga yang menyebabkan kondisi alamnya itu berbeda. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, perkembangan transportasi dan komunikasi yang ada di setiap daerah ini berbeda-beda sehingga
mempengaruhi keragaman yang ada di masyarakat. Misalnya di Jogja itu tentu berbeda dengan daerah lain yang mungkin di pedalaman Sumatera atau di Papua atau yang terkait dengan akses transportasi dan juga komunikasi. Nah, dengan adanya transportasi dan komunikasi ini cukup cepat untuk menghubungkan, misalnya ada suatu berita atau apa, tapi belum tentu di masyarakat yang pedalaman Indonesia itu mereka bisa, kalau kita mungkin sudah familiar dengan HP, kemudian kita sering naik motor, naik pesawat, naik kereta api, tapi ada daerah-daerah yang memang belum familiar dengan, belum terbiasa dengan menggunakan hal itu. Makanya komunikasinya masih terbatas, kemudian alat transportasi yang digunakan juga masih terbatas. Itulah juga yang menyebabkan keberagaman. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kita tetap ada di satu wadah Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu berbeda. Mungkin kalau kita nih mendapatkan informasi suatu berita atau apa, kemudian kita diarahkan oleh masyarakat untuk ini, misalnya vaksin lah, katakanlah vaksin. Nah, misalnya di suatu wilayah ini gampang dikoordinir, mereka ini karena segala fasilitas dan lain-lainnya terbantu, tetapi ada masyarakat yang memang sulit juga untuk menerima perubahan. Jadi banyak mereka yang memakai bajunya itu masih tidak seperti kita. Tapi bukan berarti kita mencemooh ya mereka, karena memang adat dan budayanya berbeda. Mereka masih menggunakan baju-baju dari alam, misalnya dari kain, bukan kain kita kalau dari kapas gitu ya, tapi masih kayak banyak yang pakai kain-kain adatnya mereka, karena mereka bukan berarti mereka nggak mau, tapi mereka sangat menghargai adatnya dan sulit juga untuk kita masukin untuk kita masuki perubahan, kita tidak segampang itu. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya tentang faktor-faktor ini. Nah, kalian sedikit ada gambaran kenapa sih di Indonesia itu beragam. Jadi kita hari ini mempelajari tentang itu. Makanya nanti kalian kalau misalnya ada pertanyaan tentang kenapa sih di Indonesia harus ada banyak agama, budaya, terus antar bahasa aja beda. Nah, kalian jawab, karena kita punya kondisi alam yang berbeda, karena kita punya keadaan yang berbeda tentunya. Kalian jawab secara ilmiah dengan apa yang kita pelajari hari ini. Itu ya anak-anak ya. Nah, itulah yang kita pelajari untuk hari ini. Memang Bu Rahma sengaja materinya sedikit saja biar kalian bisa belajar untuk besok pagi kita penilaian harian ya. Ini tadi sekilas tentang tema 7. Nanti karena kita harus mengejar deadline, karena nanti semester 2 ini cukup kurang kondusif waktunya, apalagi sekarang harus daring. Jadi pinter-pinternya kita membagi materi, makanya tidak semua materi yang kemarin sudah itu tidak Bu Rahma sampaikan ulang. Jadi Bu Rahma pilih mana materi yang krusial seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini tidak ada tugas karena harapannya kalian akan belajar di tema sebelumnya, tema 6, untuk menghadapi penilaian harian besok pagi. Jadi ini akan menjadi penilaian harian pertama di semester 2 dan ini akan menjadi salah satu penilaian yang ada di rapot ya. Nanti Bu Rahma berharap kalian bisa memaksimalkan waktunya di rumah untuk belajar gitu. Nah, dari sini Bu Rahma menyampaikan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Rahma harap kalian bisa menyesuaikan, entah itu nanti daring atau nanti itu masuk, kalian bisa menyesuaikan waktu kalian gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Bu Rahma mohon maaf kalau misalnya ada hal yang
kurang berkenan yang disampaikan Bu Rahma. Jangan lupa sholatnya ya anak-anak ya. Jangan cuma sholat, makannya, tidurnya yang cukup, jangan banyak main game gitu. Terus kemudian kalian jaga kondisi kesehatannya di saat-saat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.